fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, gantikanlah, berilah pahala untukku dalam musibah yang aku alami ini, dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Itu yang terbaik yang harus kita ucapkan. Jadi ya, meskipun ada pengecualian dari Allah seperti yang dijelaskan dari ayat 148 surat An-Nisa tadi, tentu bagi kita yang terbaik adalah pasrah, menerima musibah yang kita alami, dan tetap mengeluarkan lisan-lisan yang terbaik, sikap yang terbaik, sehingga kita dijauhkan dari kejelekan yang serupa dengan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kejelekan hendaklah dibalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, ya. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik sepanjang kita sanggup. Kalaupun ternyata kita sekali atau di satu titik kita tidak sanggup lagi, sehingga kita mengucapkan sesuatu yang di luar dari hal-hal yang baik, maka itu pun harus kita lakukan dengan penuh pertimbangan, ya, dengan penuh pengharapan bahwa sekiranya doa ini dijabah, justru untuk membuat orang yang berbuat zalim ini kembali sadar dari kezalimannya. Itu mungkin Kang Fahmi, ya. Iya begitu Ustaz. Ya begitu untuk Ummu Ganesha, ya, bahwa orang yang zalim itu memang memiliki kesempatan terbaik, gitu ya, mengenai doa ini. Kemudian Ustaz, ini masih berkaitan dengan zalim menzalimi. Ada pertanyaan dari Burike Sofia M. Karta. Bismillah, bolehkah kita mendoakan orang yang zalim kepada kita agar Allah memberikan peringatan kepadanya? Iya, sepertinya ini agak sama dengan apa yang barusan kita bahas juga, Fahminya. Sudah terjawab mungkin saja. Ya, pada dasarnya tadi, ya, ketika kita berdoa, usahakan yang terbaik, dan kalaulah terpaksa, ya, dengan sesuatu ungkapan yang umum-umum saja, jangan sampai spesifik, ya, memberikan kejelekan kepada orang itu. Ya Allah, singkat bentar gelap. Ya, jangan seperti itu, ya. Kita bukan diutusnya Rasulullah itu bukan sebagai la'anan, pencaci, pelaknat. Ya, kalau sudah tidak kuat seperti bahasa yang sangat halus tapi neke seperti tadi Allah, ya tadi jadi dolim, mangga masrahkeun itunya pada maparinan panyintrek, ya, mau memberikan peringatan seperti apa kepada orang yang menzalimi saya, yaitu setidaknya itu, ya, bisa mungkin agak mengobati luka seseorang, asal jangan ingin apa, kalau istilah orang Sunda, ingin mupuas. Ya, mumpung didolim, doa sudah bakal diijabah, wah, dipupuas sampai habis, ya, doa kejelekan kita sampaikan kepada orang itu. Ya, jangan salah, doa-doa seperti itu pun belum tentu juga kalau kita motifnya itu balas dendam, belum tentu kita diijabah juga, ya, kalau balas dendam mah. Karena Nabi SAW mengingatkan kita, la takunu imma'atan, janganlah kamu seperti seorang pengekor. In ahsantum ahsanna wa in asatum asana. Kalau kalian berbuat baik, aku pun bisa baik. Kalau kalian berbuat jelek, aku pun bisa berbuat jelek. Nah, kalau doanya justru cenderung seperti balas dendam, ingin puas kejelekan menimpa orang lain, maka itu pun tentu saja belum tentu. Tapi kalau sekiranya kita yang umum-umum saja, ya Allah, aku serahkan urusan orang itu kepada Engkau, mudah-mudahan dengan peringatan yang Kau turunkan akan membuatnya menjadi sadar. Ya, kalau seperti itu sebetulnya sesuatu yang, ya,
pilihan terakhir yang kita bisa ucapkan ketika kita merasa dizalimi. Ya, begitu untuk pertanyaan dari Bu Rike Sophia dan Umu Ganesha ya, ini masih berkaitan gitu. Ya, halo Ustaz, masih tersambung kah? Iya, masih. Oh iya. Ngopi dulu Ustaz. Ya. Ini Ustaz Hayatul, ada suaranya nggak? Halo Ustaz Hayatul. Halo, ada. Oh, masih standby ya? Standby. Iya, siap. On the track. On the track. Ini masih di aplikasi, ada pertanyaan mengenai saum Ustaz, dari Fahri Irawan. Ustaz, saya puasa tadi sebelum azan subuh. Ustaz, saya puasa tadi sebelum azan subuh sikat gigi. Tidak apa-apa Ustaz? Gitu. Enggak apa-apa, asal jangan dimakan aja sikatnya. Cuma harus hati-hati saja mungkin ya. Jangan dalam bersiwak, bersikat gigi, dalam berwudu pun orang yang sedang saum itu kan harus hati-hati. Ada perintah dari Nabi SAW, balik fil istinsak, ya. Dan tamat mado, ya. Harus sempurna kalian dalam menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur. Illa antakuna so'iman, kecuali dalam keadaan saum. Dalam keadaan saum, wudu pun harus hati-hati, apalagi yang lebih bisa mengakibatkan air sangat mudah masuk ke tenggorokan kita, itu harus lebih dijaga. Itu saja mungkin ya Kak Fahmi. Begitu. Jadi tidak masalah, cuman agak berhati-hati saja gitu ketika berwudu gitu. Kemudian ini dari Bu Tita Dasita, Ustaz, Bismillah, Pak Ustaz, bolehkah berzikir di antara sholat jama qashar? Jama qashar, ya. Orang melaksanakan qashar ataupun jama itu diantaranya karena memang diberikan keleluasaan oleh syariat, ya, seperti yang dijanjikan atau seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga diberikan keleluasaan untuk melaksanakan qashar ataupun jama dengan qashar. Apakah orang yang sedang melaksanakan jama qashar itu boleh berzikir di sela-sela sholat jamaknya? Maka hal ini sebetulnya pernah disampaikan pula oleh Ibnu Umar, bahwa sempat ya suatu ketika Nabi SAW menjama bainal maghrib wal isya, antara sholat maghrib dan isya dijam'in dengan satu kali jama'. Ul wahidati minhuma bi iqamatin, setiap sholat maghrib dan isya-nya itu dengan satu iqamah. Jadi maghrib satu iqamah, isya-nya pun satu iqamah, satu qomat, masing-masing ada qomatnya gitu ya. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Umar, walam yusabbih bainahuma wala ala ifri kulli wahidin minhuma. Namun beliau tidak sholat sunat di antara keduanya dan juga tidak setelah keduanya. Walam yusabbih bainahuma, dan beliau pun tidak bertasbih atau tidak berdoa gitu ya, berzikir di sela-sela sholat antara jamaah tersebut. Sehingga di antara isyarat yang bisa kita ambil dari riwayat ini, hendaklah orang yang melaksanakan sholat jamaah itu tidak diselang dulu dengan zikir, tapi langsung saja melaksanakannya antara maghrib dan isya itu, selesai salam langsung bangkit lagi dan iqomat. Meskipun bukan berarti syarat ya, tapi yang langkah lebih baiknya kalau dilakukan seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW.
Itu mungkin Kang Fahmi. Ya, itu ya Bu Tita mengenai berzikir di antara sholat jamak dan qasar gitu, jamak qasar. Kemudian ini masih ada pertanyaan dari aplikasi juga Ustaz, dari Pak Abidin. Maaf Ustadz, kalau melaksanakan saum bid ini kita juga melaksanakan saum Senin Kamis, artinya digabung rutin saum Senin Kamis. Iya, kalau kita saum bid hari ini masih memungkinkan ya. Kan dimulai di hari Kamis, Sabtu, dimulai di hari Jumat kan? Ya. Jumat, Sabtu. Oh sekarang tanggal 15 Kang Fahmi, berarti dari Kamis. Oh iya, Jumat, Sabtu. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu, artinya 13, 14, 15. Otomatis Kamis terbawa saum. Artinya kalau kita mau mengambilnya saum bid, ya saum bid saja. Tidak usah kita meniatkannya saum Kamis plus saum bid. Tidak, ambil saja salah satunya. Dan jangan khawatir urusan pahala. Ketika kita meninggalkan yang biasa kita laksanakan, maka Allah akan tetap mencatat kebaikan yang kita lakukan. Termasuk mungkin yang kemarin Kamis, biasa saum Kamis, tapi karena bertepatan dengan saum bid, kita ambil saum bid dulu. Tidak perlu kita niatkan dua-duanya. Di Kamis, Jumat, Sabtu, saum bid. Nah nanti Senin nyambung lagi ke saum Senin. Nyambung lagi nanti di Kamisnya baru kita niatkan untuk saum Kamis. Jadi jangan sampai kita terlalu terus cenah hitung-hitungan gitunya. Tenanaon gitu dua nana diniatkan gitu ya. Enggak ada double niat dalam satu amal. Tadi welah tong hariwang ya. Jangan khawatir dengan kebaikan yang kita lakukan yang sudah rutin, kemudian kita meninggalkannya karena ada urusan uzur syar'i. Bahkan orang yang sakit saja, orang yang sedang safar, ketika dia meninggalkan kebiasaan hal-hal yang rawatib, yang sunatnya, kata Nabi SAW, justru kutiba lahu, tetap akan dicatat pahalanya sebagaimana ia muqiman sahihan, dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Itu mungkin. Ya. Begitu Pak Abidin mengenai saum bid yang mepet-mepet atau berdekatan gitu ya dengan saum Senin Kamis gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Mursini yang nampaknya nada-nadanya masih sama Ustaz dengan dua pertanyaan yang telah lalu dari Ummu Ganesa. Namun di sini ada aksen kezaliman Ustaz. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya. Kita selalu disalahkan, dipojokkan. Kesalahan itu dituduhkannya kepada kita. Manusia terkadang hilang batas kesabaran dan mendoakan jelek-jelek. Bagaimana Ustaz, apakah boleh? Halo Ustaz, nampaknya ini mic-nya Ustaz, mohon maaf. Mic-nya di mute. Ya, sekarang ada? Nah, ada Ustaz. Kapencet. Ya. Tampaknya ini yang barusan kita bahas juga ya, Ibu Mursini. Tadi kita sudah bahas ya, belum lama ya, sebelum pertanyaan ini masuk. Mudah-mudahan tadi juga sudah nyimak ya. Yang jelas tadi kita sampaikan bahwa kita tidak boleh
mendoakan kejelekan itu dengan nada yang ingin puas kejelekan itu ditimpakan kepada orang lain. Justru hendaklah kita mengambil sisi positif ya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Intinya usahakan apa yang kita ucapkan itu adalah yang terbaik ya. Kalaulah terpaksa tidak kuat ya, dengan bahasa yang sangat umum saja. Ya Allah, saya sudah tidak kuat, saya serahkan urusannya kepadamu. Ketika engkau akan memberikan peringatan pada orang tersebut, mudah-mudahan dia disadarkan dari kezalimannya. Cukup seperti itu pun Allah sudah sangat mengetahui betapa kezaliman itu kita rasakan. Gitu mungkin ya. Jangan sampai juga tadi ingin puas, ingin membalas kejelekan dengan kejelekan lagi. Itu bukan perilaku seorang muslim. Tuh Ibu Mursini ya, silakan Kang Fahmi. Ya, ini ada pertanyaan di grup 11 dari Pak Nanda Jayapradipta. Bismillah Ustadz, semenjak ada aplikasi Quran di HP, saya jadi sering baca Quran di HP karena simple, bisa dibaca di mana saja dan gampang terbaca terjemahnya. Ketika di sela-sela waktu luang di tempat kerja pun bisa. Ba'da sholat di masjid pun setelah ba'da rawati bisa. Pertanyaannya, apakah fadilahnya sama dengan baca di mushaf? Yang kedua, apakah hal seperti itu salah karena sekarang ini sampai di rumah pun jadi senangnya baca di HP, biasanya hanya ketika di luar rumah saja. Ya, terkait media tentu saja ini akan terus berkembang ya. Sebetulnya mushaf pun itu media yang baru, tidak ada di zaman Nabi mushaf ya. Justru semuanya mengandalkan bacaan Al-Quran itu ya, dari hafalan atau dari lisan per lisan sahabat yang ada. Dan Nabi pun menggunakan media pada saat itu apa? Ibnu Mas'ud antara lain. Seringkali Nabi menyuruh kepada Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat itu ya. Itu pun kan dilakukan oleh Nabi. Artinya ya insya Allah kalau untuk urusan pahala, karena yang menjadikan titik tekan adalah membacanya, maka tetap ya membaca Al-Quran itu medianya melalui aplikasi kah, mushaf kah ya, atau media-media lain misalkan dari komputer dan lain sebagainya, pahala bacanya tetap gitu ya. Adapun terkait mushafnya, ini memang sesuatu yang berbeda gitu ya, berbeda hukumnya dengan bacaan. Nanti mungkin ada hal-hal yang bersifat adab terhadap mushaf Al-Quran harus seperti apa kalau urusan mushafnya. Kalau urusan bacanya sama ya, dari apapun kita membaca tetap, karena yang dijadikan hadis itu ya qira'a, membacanya, bukan media yang membantunya bisa membaca, tapi membaca Al-Qur'annya, apakah di aplikasi ataupun di mushaf langsung. Adapun tentang apakah hal itu menjadi salah, ya tergantung adab yang kita iringi ketika kita membaca di HP, di aplikasi. Terkadang memang ada sikap yang berbeda ketika kita membuka mushaf dengan membaca yang ada di HP. Kadang kan membaca di HP masuk bari rada kulir ge jadi gitu. Agak naon kulir teh atuh ya, tidak serius gitu ya. Tapi kalau dari mushaf terkadang orang suka lebih serius, lebih dinas. Itu mungkin hanya sekedar adab-adab saja. Itu Pak Nanda itu teh yang grup 11. Iya, 11. Dari Pak Nanda. Kemudian ini Ustaz ada pertanyaan dari grup 6. Lalu Islam 6. Bismillah Pak Ustaz, saya dalam kondisi sakit, demam tinggi, dan dalam melaksanakan sholat dengan wudhu tayamum. Karena begitu dikasih air, badan itu menggigil.
dan melaksanakan sholat tahajud juga, laksanakan wudhu tayamum juga setiap 4 rakaat wudhu. Mohon pencerahannya. Itu tayamum. Iya, Maka pananang nya grup genep. Iya, Kumaha pananang itu teh? Sakit demam tinggi dan melaksanakan sholat dengan wudhu tayamum. Ya. Dobel gitu, nya wudhunya tayamum. Karena begitu dikasih, atau sholatnya dengan tayamum, bersucinya. Ya, kalau itu yang dimaksud, melaksanakan tahajud juga dengan tayamum, juga setiap 4 rakaat wudhu, juga setiap 4 rakaat wudhu. Intinya mungkin kalau orang yang sedang sakit memang diberikan rukhsah, apalagi itu akan lebih membahayakan kondisi tubuh. Maka orang yang sakit silakan ambil rukhsah ketika bersuci itu dengan tayamum. Kalau merasa itu memang sangat membebani atau memberatkan atau bahkan lebih jauhnya akan memadorotkan anggota tubuh dan kesehatan kita, silahkan ambillah rukhsah dari Allah bagi orang yang sakit untuk bersuci dengan tayamum. Ya. Tidak usah juga kita double dengan wudhunya atau setiap 4 rakaat pas tahajud, beres tahajud 4 rakaat tayamum lagi, beres lagi tayamum lagi. Tidak, sebab posisi tayamum itu sama dengan wudhu. Tayamum itu pengganti. Hukum tayamum itu artinya mengikuti hukum wudhu. Ketika wudhu bisa dilakukan untuk lebih dari 1 sholat, demikian pula tayamum, sebab adanya tayamum itu mengikuti hukum wudhu. Dalam satu kaidah at-tabi'un, hukum yang mengikuti itu berlaku sesuai dengan hukum yang diikutinya. Kalau tadi wudhu berlaku untuk beberapa sholat, demikian pula tayamum selama ia tidak batal. Itu mungkin pananang kunaon atuh enggal damang atuh lah nya. Sing disehatkeun deui sadihara-sadihari ya pananang. Ya. Begitu Ustaz ya? Sudah. Ini kembali ke aplikasi Ustaz, ada pertanyaan dari Bu Nancy Narulita. Bismillah Ustaz, mau tanya, anak saya suka main bola. Rambut depannya agak panjang, suka dikucir. Apakah tidak menyerupai perempuan? Syukron. Menyerupai perempuan itu atau menyerupai perempuan mau ditiup. Itu dia. Ya, menyerupai perempuan kalau di kerudung itu menyerupai perempuan. Rambut panjang belum tentu menyerupai perempuan. Tuh punya. Ya. Kemudian agak maraton sedikit Ustaz ya. Ini karena pertanyaan mulai. Terus. Ya, ini dari Pak Pardi. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau kita menabung di koperasi atau menjadi anggota koperasi? Boleh menabung di koperasi, anggota koperasi boleh, apalagi koperasinya yang memang mudharabah ya. Menerapkan sistem mudharabah. Yang tidak boleh itu kita ikut bertransaksi di sistem-sistem yang sifatnya ribawi. Lihat saja nanti apakah itu ada sistem ribawinya atau tidak. Itu, tapi biasanya koperasi mah kan istilahnya ya, meskipun ada banyak juga koperasi yang sistemnya ribawi juga. Tapi ya mudah-mudahan koperasi itu koperasi yang menerapkan sistem syar'i ya, mudharabah setidaknya. Ya. Begitu ya Pak. Ini wahaji, ada apa wahaji? Mungkin kasus ini ada di orang seperti di perempuan istihadah. Kasus yang mana wajib?
Yang wudhu dulu, oh ya kalau yang wudhu dulu, ya betul. Ya, setiap sholat, ya udah gitu. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Dari Bu Verlina Erlin. Bismillah Ustaz, apakah doa ibu yang dikit-dikit suka sumpah serapah pasti dikabul, padahal kesalahan anaknya hanya kecil? Oh iya, ini harus hati-hati ya. Siapapun dengan lisannya harus hati-hati, apalagi seorang ibu. Sebab setidaknya ketika doa itu tidak dikabul pun, doa itu akan berdampak kepada psikologis anak. Anak itu akan merasa dia dicampakkan, dilaknat oleh orang tuanya ketika mudah sekali mengucapkan kata-kata yang menyudutkan. Hati-hati, ya. Hati-hatinya karena apa? Ya bisa jadi Allah itu maha tahu, dan Allah sangat mengerti, ya. Allah mau bisa dibobodo jika jelema. Jangan mentang-mentang wah doa seorang ibu nih pasti dikabul, ya. Allah itu maha tahu apakah doa itu doa yang mencerminkan ta'anan dan la'anan, memutus, menjelek-jelekan, melaknat, atau doa itu memang akibat dari kesalahan anaknya. Tidak semua doa sumpah serapah seperti itu dijabah oleh Allah. Justru nanti alih-alih dijabah akan membuat lebih sempit hati yang melakukannya, ya, yang mengucapkannya akan semakin sempit, semakin kotor, semakin lisan ini berujar yang kasar, ya, al-badi, yang kasar, maka semakin kotorlah perangai orang yang melakukannya. Sebab lisan itu cerminan dari perilaku seseorang. Nanti akan berlanjut kepada akhlaknya, semakin keras hatinya dan lain sebagainya. Itu mungkin ya. Gitu ya Bu Verlina Erlin. Kemudian ini Ustaz dari Pak Ama Muammar mau tanya Pak Ustaz, tidak mengikuti kepada imam yang membaca doa kunut boleh tidak? Ya, kalau kita memang harusnya tidak mengikuti, diam saja. Kalau kebetulan kita sholat subuh dan imamnya membaca kunut subuh, kita diam saja. Gak usah diamintun, ya, diam saja. Ya, begitu Pak Amar Muammar. Kemudian ini Ustaz dari Pak Rifki Firman. Bismillah Ustaz, ada titipan pertanyaan. Kalau laki-laki memegang farjinya, apakah termasuk hadas meskipun tidak mengeluarkan sesuatu? Syukron. Untuk apa memegangnya? Ya, kalau tidak ada kerjaan, mungkin perlu dicepeng. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang mendorongnya, ya apa lah, sesuatu, apakah ada yang menggigit atau ada sedikit gatal ya di wilayahnya. Sebab Nabi menjelaskan inna habid atun minka, itu sama saja, ya, arti itu sama saja dengan telinga, dengan hidung, bagian anggota tubuh kita. Kalau memang ada kebutuhannya, kalau tidak ada kebutuhannya, ada naon atulah itunya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Ida Indah Ustaz. Bismillah Ustaz, orang yang janji bayar hutang tapi tidak kunjung bayar, apakah termasuk orang yang zalim? Oh, itu mah orang yang ingkar janji. Ya, ingkar janji pun termasuk kezaliman, tapi itu bisa dipisahkan, dibedakan. Kezaliman yang dimaksud dalam hadis tadi adalah kezaliman yang betul-betul melukai atau merusak langsung kepada diri kita. Itu mah bab yang berbeda gitu ya. Pertama, orang yang layul wajidi, orang yang mengelak dari hutangnya.
Ya begitu ya Bu Ida Indah. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Nurwijayadi. Nampaknya saya kenal ini. Ayah saya ini. Iya, Pak Nurwijayadi. Oh iya teh Ramana Kang Wah. Iya, Aturan atau nuhun Pak Bambang. Karena dulu saya mengeset nomor Fahmi juga, Fahmi Nurwijayadi. Iya. Ya. Pertanyaannya, Bismillah Pak Ustadz, mohon penjelasan surat Al-Baqarah ayat 17. Iya. Ustadz ayat tuh hampir saya lupa ini ada Ustadz ayat tuh. Ustadz ayat tuh. Sok. Ya. Saya bacakan dulu mungkin ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil lazis tauqada naro falamma arda'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Ya, terkait surat Al-Baqarah ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan perumpamaan tentang orang-orang munafik, sebagaimana keadaan mereka baik itu di zaman Nabi maupun di zaman-zaman setelahnya, di mana ya yang disebut dengan cahaya adalah cahaya keimanan, di mana orang-orang munafik itu kan secara de facto atau mungkin de jure itu adalah orang beriman, orang Islam, namun mereka menyembunyikan kekafiran mereka, kekufuran mereka, permusuhan mereka terhadap Islam, sehingga menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang nifak. Dan maka ketika mereka itu pertama sudah memeluk agama Islam, sudah beriman, itu telah Allah beri cahaya. Namun ketika mereka memilih jalan nifak, jalan kemunafikan, maka taubahnya mereka itu seperti orang yang dicabut oleh Allah cahaya dari dalam diri mereka. Itu mungkin kurang lebih, sehingga nanti orang-orang munafik itu disebutkan nanti pada hari kiamat itu cahaya mereka itu memudar ya, seperti di surat lupa lagi ya. Jadi kalau orang-orang beriman itu nuruhum yas'a baina aydihim gitu, bahwa cahaya mereka itu terang benderang gitu di antara sekeliling mereka. Sedangkan orang-orang munafik nanti pada hari kiamat cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka dulu mungkin mengaku-ngaku gitu bersama orang-orang beriman, tapi karena sifat di dalam diri mereka yang tadi mengandung kemunafikan, kemudian cahaya tersebut pun pudar. Itu mungkin kurang lebih. Ya begitu. Ya, Ustaz, ini sudah pukul 5.54. Apakah lanjut pertanyaan atau mungkin Wah, sudah mepet waktu mungkin. Ya. Closing statement. Jadi terima kasih kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Intinya mudah-mudahan kita tetap menjaga kebersihan doa kita, menjaga kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memasrahkan segala urusan yang terjadi dalam diri kita hanya kepada pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Anda yang tetap selalu bersama-sama kami menyalurkan zakat, infak, sedekah ataupun wakafnya untuk program-program yang kami selenggarakan di Dialog Islam Garuda ini. Dan insya Allah mungkin kalau nanti Ustaz Hayatul Gimana Ustaz?
nanti bisa untuk mengisi kajian. Ya, saya sedang ada ini acara keluarga. Iya. Ya mungkin nanti kajiannya, karena ini juga saya lupa karena ada acara pembagian kelulusan saya juga. Insya Allah nanti kita kondisikan kajian tetap insya Allah akan dilaksanakan nanti ya, pukul 10 seperti biasa di Dialog Islam, di Musola Dialog Islam Jalan Muhammad Radan 49A Bandung. Itu saja mungkin. Terima kasih ya Kang Hayatul dan Kang Fahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada kita, ibu bapak kita, dan kepada segenap orang beriman di yaumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tuh ya orang telepon lah Bu Siti, kayak telepon lah Bu Siti di mana letak